Jadi penanganan kolera itu kalau tidak tepat, ya walaupun ayam sudah pernah divaksin, juga pasti lewat ya. Karena penanganan ketika ayam kena kolera atau yang orang biasa sebut aratan, itu harus cepat dan tepat. Halo, salam satu hobi, jumpa lagi di Seven Safam. Di video kali ini saya akan mengajari teman-teman untuk pengobatan simaya. Simaya itu ini ya. Jadi bagaimana cara pengobatan ketika simaya sakit. Contoh kemarin kita sudah buatkan video untuk pengobatan simaya sedang sakit flu ya. Jadi video kali ini kita akan ajari pengobatan buat teman-teman ketika ayam mulai terserang kolera atau segala macamnya penyakit yang membuat ayam tiba-tiba ngedrop, lesu atau tembolok tidak turun. Jadi ketika pelihara maya, teman-teman perlu perhatikan cara-cara pengobatan di ketika ayam sakit. Contoh penyakit ayam yang mengkhawatirkan buat teman-teman di rumah ya, yang sering dibilang aratan. Jadi ini ada cerita sedikit ya. Jadi ayam yang tidak pernah divaksin ND ya, jadi ayam yang tidak pernah divaksin ND itu ketika terserang kolera itu bahaya sekali ya, tidak bisa diobati. Jadi ketika sakit nggak bisa diobati dan itu menular ya, itu menular. Itu biasanya yang sering disebut dengan aratan ketika di desa-desa. Jadi banyak orang yang kurang paham tentang pengobatan sehingga menyebutnya dengan aratan karena mereka tidak tahu cara pengobatannya. Jadi saya sarankan buat teman-teman minimal ayam sudah pernah divaksin ND 3 kali. Jadi ketika kecil usia 5 hari, 2 bulan, 6 bulan itu vaksin ND ya. Jadi mulai usia 5 hari, jadi mulai kecil vaksin ND minum 500 untuk 500 ekor ayam ya. Jadi yang dicampurkan dengan air minum. Biarkan mereka meminum mulai pagi sampai sore diganti. Jadi nanti saya ajari cara pemvaksinan. Dulu sudah pernah saya ajari di video saya sebelumnya, cuman mungkin sekarang videonya sudah hilang ya. Nanti saya akan buatkan lagi. Dan kali ini kita akan fokus cara pengobatannya. Jadi kita vaksin tuh ayam minimal usia 5 hari, usia 2 bulan, usia 6 bulan, dan usia 7 bulan itu vaksin AI untuk pencegahan flu burung. Kalau ND itu ya untuk pencegahan kolera, ya, tetelo dan segala macam dan sebagainya. Jadi penyakit kolera itu yang menyerang di area pencernaan ayam. Jadi kebanyakan kalau terkena kolera itu banyak efeknya ya. Contoh seperti senot, tapi diobati senot tidak bisa, tidak mempan. Contoh seperti ngorok, diobati ngorok tidak mempan, nanti akan timbul seperti air liur ya, naik. Dan itu sangat menular sekali. Tembolok tidak turun tapi diobati tembolok tidak sembuh. Itu ketika ayam sudah mati di bedah ya, itu temboloknya berwarna biru, khususnya dia akan ada jelarit-jelarit merahnya. Karena yang diserang kalau kolera itu yang menyerang ini ya, area pencernaan. Itu bisa sembuh asalkan ayam sudah divaksin ND minimal 3 kali. Dan dia akan lebih kebal ya terhadap kolera ini ketika menyerang ke kandang. Jadi contoh menyerang ayam yang lain itu yang sudah divaksin ND 3 kali ya, itu dia akan lebih kebal. Jadi efek penularannya hanya 20% saja, tidak 100% ya. Maka dari itu teman-teman jangan pernah remehkan yang namanya vaksin. Jadi penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio. Jadi sangat menular sekali ya. Jadi teman-teman perlu benar-benar perhatikan untuk kesehatan ayamnya. Nah, ini contoh teman-teman terserang penyakit kolera. Ayam itu lesu ya, seperti senot, tembolok tidak turun, tapi ayamnya kelihatan lesu sekali. Ini jangan sampai telat penanganannya. Jadi ketika teman-teman menemui ayam yang lesu, tidak semangat, tiba-tiba lesu, tembolok tidak turun, teman-teman harus cepat penanganannya. Jadi bagaimana cara penanganannya? Di sini teman-teman saya akan kasih contoh obatnya ya. Ini benar-benar manjur sekali buat teman-teman yang ingin menyimpannya di rumah untuk berjaga-jaga ya. Soalnya kalau kita telat 1 hari, itu dia akan menyebar ke seluruh badan, kepala semuanya biru, kepala biru tidak tertolong sudah.
Jadi ketika kita sudah menemui ayam yang sakit, contoh ini ayam kita sudah divaksin 3 kali, cuman apesnya ayam tiba-tiba sakit, itu langsung penanganan cepat, obat sudah tersedia. Nah itu enak, ayam 80% pasti sembuh. Jadi cara pengobatannya bagaimana, di sini saya akan ajarkan. Jadi teman-teman kemarin sudah saya suruh sediakan B-kompleks dan Medoxil ya. B-kompleks dan Medoxil L di kandang. Ini bisa untuk mengobati flu, ngorok, dan tentunya dengan kolera juga ya. Nah, cuma penanganannya seperti apa ketika kita menemui ayam yang sakit ya, tiba-tiba lesu, sakit, bagaimana cara mengatasinya, Mas? Jadi kita perlu beberapa obat, tidak hanya ini. Jadi ada tambahannya. Kalau flu hanya sepaket ini ya. Kalau lesu, tembolok tidak turun, ya ayam langsung nggak kuat bangun, itu kita harus cepat penanganannya. Pertama suntik ini 0,6 masing-masing ya. B-kompleks 0,6 dan Medoxil L 0,6 dengan suntikan yang kecil seperti ini. Hanya 0,6 ya, suntikan di sini. Contoh B-kompleks sebelah kanan 0,6, lalu tarik lagi yang Medoxil L di sebelah kiri 0,6 ya. Ayam kalau temboloknya tidak turun jangan dikasih makan sama sekali ya. Jangan dikasih makan sampai tembolok nanti benar-benar habis, ayam sudah agak pulih. Jadi tunggu sampai tembolok habis ya. Jangan dikasih makan ketika menemui ayam yang sakit. Selang 1 jam setelah penyuntikan ya, berikan ini obat tembolok Pancajaya. Ini sangat manjur sekali ya. Ini bukan saya promosi, namun obat yang sangat manjur. Saya akan rekomendasikan buat teman-teman semua dari rumah agar apa? Ketika ayam sakit, teman-teman melakukan pengobatan tidak salah obatnya, gitu ya. Jadi tidak perlu coba-coba obat ini itu tapi tidak manjur. Kita sarankan langsung yang benar-benar manjur. Biasanya kalau kita mengajari cara pengobatan ayam, biasanya dengan ayam yang benar-benar sakit sampai ayam sembuh. Cuman sekarang kita tidak pakai lagi untuk ayam yang asli ya, kita hanya pakai boneka. Karena video-video yang sebelumnya di YouTube saya yang sebelumnya, pengobatan ayam itu loh dikenakan namanya kekerasan hewan, padahal hanya pengobatan. Jadi kita sekarang hanya pakai boneka. Jadi, semoga bisa dipahami ya dengan penerangan saya. Jadi 1 jam setelah penyuntikan ya, jadi 1 jam setelah penyuntikan teman-teman minumkan obat tembolok ini Pancajaya, diminumkan 6 mili ya. Setelah 1 jam penyuntikan diberikan 6 mili, diminumkan 6 mili. Nah setelah diminumkan 6 mili, biarkan sudah di kurungan ya, di dalam rumah atau disendirikan ya, jangan dicampur dengan ayam yang lain karena menular ya, disendirikan dulu. Nah setelah kita sudah melakukan pengobatan yang pertama yang tadi, tangan jangan lupa cuci dengan Neo Antisep ya. Jadi seperti apa Neo Antisep saya akan tunjukkan. Jadi seperti apa Neo Antisep? Neo Antisep seperti ini. Ini pembunuh bakteri dan virus ya. Jadi bukan hanya pembunuh bakteri, dia membunuh bakteri dan virus. Jadi setelah tangan memegang ayam sakit, cuci tangan dengan ini. Dan kandang-kandang bekas ayam sakit ya, bekas kotoran-kotoran ayam yang sakit, semprot dengan Neo Antisep ini. Akan cepat sekali meredakan kandang yang sedang terkena virus. Jadi ini Neo Antisep, ini murah ya. Nah setelah itu ya, sore harinya itu hanya perlu diberikan obat tembolok lagi. Jangan diberikan makan ya, hanya sediakan minum saja di kandangnya. Lalu sore kasih obat tembolok lagi 6 mili, dikasih 6 mili ya. Nah selang 1 jam berikan obat ini. Ini hanya ada di Venesa Farm ya. Jadi berikan ini 1 saset saja. Ini dalamnya ada 10 saset, dikasih 1 saset. Jadi dipahami ya urut-urutannya tadi. Nah besoknya sama cek lagi temboloknya sudah habis atau belum. Kalau masih belum habis, kasih obat tembolok lagi 6 mili lagi paginya. Dan paginya juga setelah 1 jam setelah pemberian obat tembolok, kasih lagi ini 1 saset. Nah sorenya, ini di hari kedua lah ya. Ya sorenya sama,
cek lagi temboloknya. Kalau sudah habis ya, kalau masih ada dikit-dikit, tetap kasih obat tembolok lagi 6 mili, dan ini selang 1 jam dikasih ini 1 saset ya. Besoknya di hari ketiga ya, di hari ketiga cek kondisi ayamnya. Kalau masih sudah siuman ya, sudah agak pulih, cuman masih agak kelihatan lesu, suntik lagi. Jadi diberikan suntik lagi yang ini tadi ya, Medoxil L dan B kompleks. Ini disuntikkan lagi 6 mili lagi. Nah, setelah disuntikkan, cek temboloknya. Kalau tembolok sudah habis ya, biasanya sudah habis kalau di hari ketiga itu sudah habis ini. Dikasih makan pur dan nasi saja. Jangan sampai memberikan jagung atau yang kasar-kasar ya. Berikan saja nasi dan pur yang sudah dicampur dengan air ya. Jadi biar lembut ya, enak mencernanya. Soalnya diserang kan pencernaan ayamnya. Nah, itu diberikan. Berikan makan jangan banyak-banyak, sedikit saja. Yang penting dia bisa mengisi sedikit temboloknya. Nah, setelah itu berikan ini. Ya. Berikan ini di sore harinya. Jadi setelah pagi tadi dicek ayamnya sudah pulih, cuman masih lesu, disuntik lagi kan 6 mili. Nah, sorenya hanya dikasih ini 1 saset. Nah, besoknya lagi contoh ayam sudah pulih tapi tetap diberikan yang ini. Pagi kasih ini, sore kasih ini. Insya Allah ayam sudah sembuh di hari keempat. Jadi penanganan kolera itu kalau tidak tepat ya, walaupun ayam sudah pernah divaksin juga pasti lewat ya. Karena penanganan ketika ayam kena kolera atau yang orang biasa sebut aratan itu harus cepat dan tepat. Pengobatannya harus cepat dan tepat. Jadi jangan pakai asal-asalan ya. Ilmunya jangan ilmu asal-asalan, yang benar-benar ilmu penyembuhan yang pasti sembuh. Jadi jangan coba-coba. Karena banyak orang bermain ayam tapi nggak tahu cara pengobatan ayam. Kalau teman-teman kenal dengan Venesafarm, teman-teman harus paham betul cara pengobatan ayam. Di desa saya ya, semua pengobatan ayam tanya pasti ke saya. Karena apa? Saya sekali memberikan info ke teman-teman cara pengobatan ayam, saya tidak pernah menjerumuskan. Saya tidak pernah coba-coba. Jadi yang benar-benar bisa membuat ayam sembuh itulah yang saya akan ajarkan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Karena apa? Orang manusia ya beli ayam sudah mahal-mahal ya. Ketika kita memberikan ilmu yang salah, menjerumuskan orang, memberikan cara pengobatannya salah dan ayamnya mati, kasihan sekali ya. Nanti bisa putus asa lalu berhenti main ayam. Jadi kalau kita bisa memberikan ilmu yang terbaik buat teman-teman agar apa? Banyak yang bermain ayam. Semakin banyak teman-teman yang bermain ayam, dunia perayaman semakin ramai, akan semakin seru ya. Jangan menganggap teman kalian itu sebagai saingan. Anggap teman kalian adalah teman bermain ya. Jadi harus sama-sama bisa. Jadi biar ramai, biar seru. Dan obat-obat itu bisa teman-teman dapatkan di toko-toko peternakan terdekat ya. Bila tidak ada, teman-teman bisa langsung pesan di Venesafarm. Hubungi langsung nomor Venesafarm. Oke, seperti itu. Oke, semoga sekian dulu ya untuk cara pengobatan dari aratan atau kolera. Semoga teman-teman paham. Terutama jangan abaikan vaksin. Karena ketika ayam terserang kolera tidak pernah divaksin ND, itu sangat susah pengobatannya. Jadi utamakan dulu vaksin ND mulai usia 5 hari, 2 bulan, 6 bulan, lalu di usia 7 bulan itu vaksin AI. Jadi teman-teman harus paham. Dan semoga info yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Nanti terus kita akan berikan ilmu-ilmu perayaman lagi. Kita mulai dari awal lagi. Karena video-video yang dulu yang sudah ada ratusan video sudah hilang ya, sudah lenyap. Kita akan buatkan lagi mulai dari nol. Dan kita akan buatkan yang lebih jelas, yang agar mudah dipahami buat teman-teman semuanya di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video Venesafarm. Terima kasih sudah mengikuti channel Venesafarm. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, salam satu hobi. Bye bye.